Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evelyn Septiana dengan NIM 205210218 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sebagai syarat memenuhi nilai ujian tengah semester PLKH 7, litigasi pidana kelas C1, dengan dosen Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, dan pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai alat bukti dan hak korban tersangka. Sebelum masuk pada materinya, saya akan menjelaskan apa itu hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana sebagai fungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi norma, serta larangan hukum material dengan melalui proses yang berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Selanjutnya, macam-macam teori pembuktian. Yang pertama, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang berarti hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang kedua, keyakinan penuh dalam memutus perkara semata-mata hanya berdasarkan kepada keyakinan diri sendiri. Yang ketiga, keyakinan rasionalitas. Hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan yang rasional. Dan yang keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam hal ini, hakim memutus perkara berdasarkan dengan alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan, dan teori ini digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Selanjutnya, alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, ada keterangan saksi. Dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila disampaikan di sidang pengadilan mengenai apa yang ia lihat, dengar, atau ia alami sendiri dan di bawah sumpah. Dan apabila saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, maka keterangannya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti, tetapi sebagai hal yang memperkuat keyakinan jika ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Yang kedua, keterangan ahli. Pada dasarnya, pendapat ahli dengan keterangan saksi terkait mekanismenya. Selain itu, pendapat ahli diberikan di muka persidangan dan di bawah sumpah tentang apa yang ia ketahui atau berdasarkan pengetahuan yang ia yakini kebenarannya. Yang ketiga, surat. Pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya, menurut Sudikno Metrokusumo, Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu surat dibuat atas sumpah jabatan. Yang kedua, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kalau surat tersebut asli, maka dapat dijadikan alat bukti. Sementara jika tidak, maka tidak lagi ditelusuri. Dan juga bentuk alat bukti surat elektronik juga bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Yang keempat ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa merupakan bagian dari ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf E KUHP, dan apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa, pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat. Yang kelima ada petunjuk. Alat bukti petunjuk ini diatur dalam pasal 188
188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Yang kedua, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selain itu, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesesamaan berdasarkan hati nuraninya. Barang bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, barang yang diperuntukkan atau sudah dipakai untuk melakukan tindak pidana. Contohnya, pisau yang digunakan sebagai alat untuk membunuh seseorang. Yang kedua, barang hasil tindak pidana. Contohnya, mobil dan motor yang diambil yang dibeli dari uang hasil rampokan. Yang ketiga, ada barang yang diciptakan oleh tindak pidana dan barang-barang yang menjadi gantinya. Contohnya, uang palsu. Selain itu, barang yang didapat dengan jalan melakukan tindak pidana. Contohnya, uang hasil rampokan. Dan yang terakhir, barang untuk perbandingan dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Dan selain itu, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Dan juga benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan juga benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Terdapat juga beban pembuktian. Ada pada jaksa penuntut umum, karena jaksa yang memberi kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Terdakwa juga memiliki hak untuk membuktikan kalau ia tidak bersalah. Terdakwa bisa mengajukan bukti apapun untuk meringankan maupun membebaskan dari tuntutan pidana. Selanjutnya, hak-hak korban tersangka. Tersangka dalam pasal 1 butir 14 merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa menurut KUHP pasal 1 butir 15 merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tujuan awalnya, KUHP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, di mana dalam setiap pemeriksaannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Namun, praktiknya seringkali tersangka atau terdakwa terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Di dalam praktiknya, penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka seringkali ditunjukkan untuk memperoleh pengakuan atau informasi secara paksa. Hak untuk diperiksa, selain itu, tersangka atau terdakwa harus mendapatkan hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak. Selain itu, ia juga berhak atas upaya hukum, yaitu diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi, karena kendala administrasi seringkali mengakibatkan hak untuk melakukan upaya hukum menjadi terbuang. Selain itu, hak korban yang lain adalah hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan, hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci tentang tuduhan yang dikarenakan kepadanya,
hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk diadili dengan kehadirannya, hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak ada semestinya, hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, hak untuk diberitahukan, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan, hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.